Tiap hari mama saya dapat mimpi, terus dapat suara, terus Yohan, kamu disuruh Tuhan. Mama disuruh untuk mengkhususkan kamu jadi hamba Tuhan. Saya bilang, enggak lah. Tiap hari itu dia dapat mimpi, terus dia dapat suara, terus lama-lama saya juga capek juga. Saya bilang, mama itu masih ada 6 yang lain, suruh mereka aja. 6-6-nya. Mama doakan jadi pengusaha, nanti saya berkati mama deh. Hamba-hamba Tuhan dan gereja. Ya dia datang lagi. Sampai saya bilang, mama kegeeran banget ya, kegatelan banget. Untuk bilang, jadilah hamba Tuhan. Ma bilang sama Tuhan. Saya nggak berani untuk bilang sendiri, saya takut terjadi apa-apa atas hidup saya. Jadi saya bilang aja melalui mama saya. Bilang sama dia, saya nggak mau jadi hamba Tuhan, saya nggak mau. Dia di atas ya, saya nggak mau. Saya tahu kalau jadi hamba Tuhan, beratnya minta ampun. Saya tahu Pak, Bu. Saya tahu artinya ketidakkudusan, saya tahu artinya belum pantas, belum layak. Saya tahu. And I know for sure bahwa bukan saya yang layak. Michael Gunawan itu layak, Andrew Gunawan itu layak. Saya sih enggak lah. Mungkin pada saat itu waktu saya dipilih mereka belum lahir. Bisa saya sebut aja gitu. Saya bilang itu banyak mah. Itu Pak Yusuf Ron itu layak. Itu saudara saya itu, ya, itu layak. Terus semuanya itu. Ada banyak pendeta-pendeta besar. Pak Niko Nyotora Harjo itu layak. Pak Alexander Iranata Gembala Sidang saya itu layak. Dengan kuasa-kuasa pujian, penyembahan, bahkan kesembuhan. Nubuatan itu layak, saya enggak. Mama saya datang lagi, terus dia datang. Saya mau tengking, saya enggak berani. Tiap hari. Sampai saya menikah, saya selalu datang kepada mama saya. Saya cuma mau ngobrol sama dia, I love her so much. Tapi kenapa sih ada suara itu lagi. Kerja kalau saya bagi pengalaman kerja, mama saya bilang, maka dari itu terima jadi hamba Tuhan, itu lagi. Nggak nyambung. Sehingga waktu itu saya di gereja ini saya khotbah tentang, kalau begitu Tuhan tolong berikan kecukupan buat saya, dan berikan kepada saya sopir-sopir yang terbaik. Karena memang saya nggak bisa setir. Kalau Tuhan utus saya kan kita harus naik kendaraan gitu loh. Pikiran saya tuh pendek, kan saya belum jadi hamba Tuhan. Ada yang bilang itu tolong perhatikan diksi yang mana? Orang saya bilang kok, tolong Tuhan saya mau melayani Engkau, tapi tolong Tuhan berikan saya supir-supir yang terbaik. Karena saya tahu persis saya nggak bisa setir. Sampai detik ini saya nggak bisa setir. Tapi karena dasarnya dipilih Pak Bu, dia bertanggung jawab. Dia kasih supir-supir terbaik. Hari ini saya punya supir yang terbaik juga, masih muda, belum menikah. Karena dulu semua supir saya menikah. Begitu udah mulai tua, dia kasih yang belum menikah. Kenapa? Mau sampai pagi juga siap dia. Aneh Tuhan, ya aneh. Unik Tuhan, memang unik. Tuhan unik, saudara. Kita bilang itu tuh orang jijik, ya Tuhan nggak jijik, unik kan? Kita bilang dia berdosa, Tuhan bilang aku akan pulihkan, kan unik. Adalah gereja di dalam bioskop, unik kan? Bagi saya unik aja gitu. Kalau kita punya pikiran yang buruk, yang tidak baik, nggak bisa Tuhan kasih gedung gereja. Dia bilang, aku mengikuti perkembangan zaman dan zaman juga mengikuti aku. Iya. Dia tahu bahwa sekarang tuh zamannya one stop living. Orang maunya tuh di gereja tuh di dalamnya tuh udah ada bioskop, udah ada makanan, minuman, restoran, bahkan untuk belanja. Ya kata Tuhan ya sekalian aja. Bioskopnya gue rubah jadi gereja. Ada yang mau protes, Tuhan bilang orang gue yang punya, kenapa? Terus ada yang protes, ini kan Pak, si ini punya si itu. Tuhan bilang, iya gue cuma percayain. Nah, sekarang dibikin, hari ini Anda lihat.
Mana ada bioskop tambah bangku, nggak ada. Mana ada, nggak ada. Paling kalau umpama kata Jackie Chan dulu main 5 kali tayang. Ini mau bintang filmnya sama, berubah. Dari Pak Yohan Lumoino, Andrew Gunawan, mau Esra Soru, mau siapa lagi di sini banyak. Tetap aja tambah bangku. Ada nggak? Tiba-tiba tambah ruangan yang lain. Tapi fokusnya tetap di sini. Nggak ada. Anda sebut Tuhan apa? Unik. Ada orang bilang itu ada banyak gereja-gereja kosong. Ya biarkan aja dia mau begitu. Anda nggak usah desek-desek dia, saya nggak perlu desek. Tuhan bilang urus dirimu, mau nggak kau jadi hambaku? Saya bilang oke, sama-sama kita janji dong. Anda boleh bilang saya dosa, tapi memang saya nggak punya pengalaman. Saya nggak layak, saya kotor. Hati saya, pikiran saya kotor, bukan tindakan saya kotor. Saya kotor. Kalau saya tahu bahwa jadi hamba Tuhan tuh harus lurus tuh, lurus. Saya tahunya itu. Kalau jalan tuh nggak boleh lihat kanan kiri. Kalau ditegur Pak Pendeta, iya. Apa kabar Pak? Baik-baik saya. Pak, minta didoakan, doa sendiri dong. Gitu. Saya berhadapan dengan hamba-hamba Tuhan besar-besar. Mereka bilang, kau akan jadi hamba Tuhan. Aduh Pak, gembala sidang saya, kau akan jadi hamba Tuhan lebih besar dari aku. Pak, nggak usah ngomong gitu. Kenapa dia bilang? Nggak usah Bapak, mama saya aja itu udah ngomong begitu. Sekarang saya ke gereja ke Bapak ngomong begitu. Memang mama saya ngadu ke Bapak. Dia bilang, jangan-jangan you ngaduin saya kepada mamamu. Bisa sama. Datang lagi, nggak ada dia, nggak ada mama saya. Duduk di antara ribuan orang, anak-anak muda. Saya duduk di tengah, sebelah kiri, dekat sisi jalan. Tiba-tiba hamba Tuhan dari Amerika itu bilang, oh my Lord, my Lord, my Lord. Saya gini, zaman nubuatan. Terus saya bilang, God is speaking to me. Saya sama kayak Anda dulu. Ngomong apa lagi sih? God is speaking to me. Terus ngomong kayak sendiri sama Tuhan. Lord, Lord, come on, Lord. Dalam hati saya ngarang aja. Dia kan kita suka kritis. Ngarang aja. Terus dia bilang, oh, come on. Yes Lord, I will do it. Dalam hati saya ngomong aja. Terus dia bilang, oh, come on. Terus dia tunjuk saya. Ribuan orang nih. That man, that young man. Kan di situ banyak yang men. Saya gila, ini ngawur kayak gitu. Saya tunduk, tiba-tiba, hey you. Mereka gini, me no. Terus saya lagi duduk, you, yes. The man with a t-shirt, black t-shirt. Saya pakai black t-shirt. Belakang saya pakai merah. Me? Untung saya nggak jadi dia. Saya akan bilang, hey buta warna, duduk. Terus dia bilang, you. Saya begitu lihat ya, yes you. Saya gini, me? Yes you. What's the matter with me? Come. God is speaking to you. God is speaking to you, not me. Dia bilang, to you. Orang kau yang dengar bukan gue. Dia bilang, come. Ya kan gak enak loh. Orang-orang tuh udah muka benci lihat saya. Yang Ambon, Manado, Kupang itu kan waduh ya. Maju. Saya tadi mau bilang, Tuhan kita gak begini lah Bung. Maju, ayo maju. Saya nggak usah sebut pendetanya. Tommy siapa mau? Istri saya hafal. Bukan Smith. Hah? Ya? Floyd. Ya. Terus saya maju. Itu pasang mata liatin saya. Kayak saya orang paling dosa gitu. Saya bilang, gue gak dosa, lu jangan salah, gue gak dosa. Satu-satunya yang maju. Saya bilang dalam hati, kalau kau sebut dosaku, gue keluar. Saya ngeli dong. Boleh bilang, kau malas, saya akan bilang, kau yang lebih malas. Tuhan ngomong bawa-bawa saya. Terus dia bilang, down on your knee.
Begitu dia ngomong, I cry. Saya nangis. Terus dia bilang, come on. Terus dia bisik, orang Amerika, ini kan orang Indonesia. Ketemunya di Senen, Menara Era. Nggak nyambung, unik. Kenapa sih nggak bikin tempat yang lebih baik New York gitu? Saya ada di situ dibayarin gitu. Itu duduk dia bisik. God will use you over the world to many countries. And through this hand, dia pegang tangan saya. Many people will receive Jesus. Saya, tapi dalam hati, bohong. Masih muda lah, belum nikah. Udah dia pegang, selesai. Enggak terjadi apa-apa. Enggak. Terus mama saya kembali lagi, kamu udah jadi hamba Tuhan, jadi hamba Tuhan. Baru saya ngomong, Mah, tadi ada hamba Tuhan, dia bilang saya harus jadi. Tuh, jangan sampai terjadi apa-apa kamu. Itu dari tempat yang maha tinggi pilih kamu. Yohan harus ikut. Enggak. Karena saya masih nyanyi Pak, Bu. Masih di warawiri, di panggung. I can't get no. Terus saya lari-lari itu di atas apa namanya itu DJ. I can't get no gitu. Nyanyi di situ malam minggu sampai jam 3 pagi. Jam 10, haleluya. Kan gak nyambung gitu loh. Betul gak? Kadang-kadang sama teman-teman ke bar, apa namanya, ke karaoke gitu. Terus sama-sama ada 4, 5, ada perempuan lain gitu. Terus pada, udah aneh-aneh. Terus pagi saya jam 8, jam 9 ya. Yesus, oh Yesus. Kan ada suara kiri seperti ngomong gitu. Munafik gitu, munafik. Jadi saya bilang sama ibu saya, nggak mungkin Mah. Ya kalau begitu tinggalkan itu pekerjaan. Lihat khawatir. Karena mengapa kamu takut? Saya takut. Saya bilang bagaimana mungkin Tuhan mencukupi aku? Saya siapa? Main udah pekerjaan yang paling baik. Dia bilang tinggalkan itu. Kalau hari ini Anda merasa takut untuk pekerjaan usahamu. Ada teman saya yang mau pensiun, dia bilang dia takut. Dia tidak mendapatkan pekerjaan yang lain. Saya bilang, Pak, jangan khawatir. Udah Pak, jalani aja. Bapak takut, nggak takut tetap pensiun. Dia bilang, benar juga ya. Iya. Enggak, maksud saya nanti kalau saya pensiun jadi apa? Pak, pasti Pak. Bukan saya yang pensiun, tapi kan Bapak gitu. Bapak akan ditolong oleh Tuhan. Tiba-tiba dia jadi komisaris utama dari satu perusahaan. Cuma memang agak jelek. Begitu dia dilantik, saya ditinggalkan. Saudara. Dia nggak pernah telepon lagi. Masakan saya bilang, Tuhan cabut itu komisaris utama. Saudara, sehingga akhirnya satu malam ketika saya nyanyi itu, tanggal 23 Desember mama saya bilang, Yohan, kita mau nyanyi apa ya buat Natal? Mau nyanyi apa? Dia pakai catatan lagu. Mau nyanyi apa kita buat Natal tanggal 24 dan 25? Saya habis mandi bilang, siapa yang mau nyanyi? Kita satu keluarga. Oh enggak. No, mama kali yang kegatelan nyanyi. Enggak. Saya sudah dikenal di dunia sekuler. Mama sama tante enggak. Ini buat Tuhan ya. Enggak, saya enggak bisa. Karena di gereja hanya cuma 8 orang, Bu, Ci, Tante, Om. 8 orang ya di atasnya nih. Hai. Dia liatin saya kan. 73, 78, 81. Apanya Pak? Umurnya. Nggak ada yang muda. Saya baru 20-an. Masa berhadapan dengan 70-an? Jauh. Kalau kita nyanyi dulu kan, berlayar ke seberang. Itu oma-oma suka terlambat nyanyi. Kita udah berlayar, dia masih di darat sudah. Saya ini maaf, saya benci banget gitu. Dalam hati saya, aduh, terus suruh pegang gitar, suruh nyanyi. Ya. Saya bilang sama ibu saya, kenapa sih pilih gereja di sini? Tahu nggak mama saya bilang apa? Tuhan yang pilih. Mau ngomong nggak berani, saya mau ngomong sama mamanya.
Emang Tuhan nggak punya ini? Masa kita ditempatkan di situ? Rupanya untuk menguji saya. Akhirnya saya bilang tanggal 24 nyanyi di situ. Duh, Tuhan Yesus. Terus tanggal 25 juga Yohan jam 10. Nyanyi di bar, dapat tipsnya aja jutaan. Ya. Nyanyi aja, nyanyi apa aja orang hargai. Nyanyi lagu Chinese saya nggak bisa, saya nyanyi terus dapat duit. Orang-orang bilang, oh si Yohan nggak mau lagu Chinese, tapi ada seorang Tionghoa penterjemah, dia bawa 8 orang Chinese asli, dia mau minta lagu China, bisa nggak lo? Saya bilang nggak bisa, nggak usah. Terus dia bilang, tapi dikasih duit, bisa lah. Masa nggak bisa? Saya nyanyi lagu, Witau ya sempian, yang cinta gitu. Itu tipu rakyat banget ya. Yang sinh trong những ai một tật xin tin yang ijen yung ha mau ang yang mi ha. Dia lagi joget dansa, dia samperin saya, lu salah lagunya, lu salah. Kata-katanya lu salah lu salah lu nipu lu. Saya jawab, lu yang salah lu punya kuping, lu salah lu. Lu udah mabuk, lu udah mabuk. Kita kan harus pinter-pinter. Memang asli, memang saya nggak bisa tuh bahasa Chinese. Wow, ya cing mau China, pokoknya tipu rakyat aja jauh-jauh. Banyak dulu lagunya Rolling Stone, si Mick Jagger itu nyanyi you used to be my party dog. Teman saya nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, nggak bisa. Dia cuma lulusan SMP, tapi dia bisa bahasa Inggris hari itu juga. Saya lihatin kayaknya salah nih. Overnya kental banget. Saya mau tegur, Tuhan bilang, lu juga begitu, sama iya benar sama. Dan akhirnya saudara, tanggal 2 Januari masuk tanggal 3 ulang tahun saya dipecat. Hati-hati loh. Coba anda lihat ayat sebelumnya, ayat 24, yuk baca sama-sama. Ini yang saya suka. Saya suka yang ini. Saya suka yang ini. Mana dia tuh? Yang disukai justru nggak ada. Mana itu? Hati-hati kalau anda ke gereja karena manusia bisa-bisa nggak ada dia. Ya, mana dia? Sekonyong-konyong. Nah, brother tahu arti sekonyong-konyong? Mirip dengan semonyong-monyong. Apa artinya, brother? Betul. Hati-hati dengan yang tiba-tiba. Halo? Hati. Kita pikir kita bisa hidup. Belum tentu. Teman istri saya 2 minggu yang lalu. Oh, bagus, badan tinggi, 180 ya mah. Keren, ganteng. Tiba-tiba istrinya telepon, Bu pendeta, Bu pendeta, Bu pendeta, Bu. Ibu pendeta, Ibu. Istri saya tanya, kenapa sih kok? Aduh, kenapa? Kan bilangnya ibu, kenapa juga harus banyak? Kenapa? Suami, Bu. Pendarahan otak. Dia olahragawan? Bukan. Dia sehat, sangat sehat. Punya penyakit, satu pun nggak punya dia penyakit. Rutin cek. Beda sama ini, nggak pernah cek. Nggak pernah. Di mana Bu sekarang itu? Masuk rumah sakit, Bu, masuk rumah sakit. Istri saya langsung, sudah, pindahin. Udah nggak sadar. Malam itu juga istri saya bilang, ambil tindakan. Saya nggak usah sebut rumah sakitnya di mana. Istri saya aja punya hikmat, ambil tindakan. Telepon dokter yang bersangkutan, dia bilang, ayo, langsung. Suster nggak ada yang berani, sudah. Suster bilang, aduh, ini nggak bisa begitu, harus ada itu, rekomendasi, harus ada laporan.
Istri saya, ambil aja tindakan. Ayo dokter. Tiba-tiba kepala suster bilang begini, Bu, maaf ya, Bu, maaf. Ini kalau nggak ditolong 10 menit, dia meninggal. Udah mampet semua, pecah. Terus kepala suster bilang, kenapa bisa terjadi begini, Bu? Istri saya ingat khotbah saya. Sekonyong. Maksudnya, Bu, tiba-tiba aja begitu. Ganteng, keren. Suruh gereja ini sorry to say. Bukan menjadi hal yang paling utama, enggak. Duit ada, warisan ada. Papanya baru meninggalkan warisan triliun, ratusan miliar. Kali itu yang membuat dia jadi pecah. Kenapa saya dirawat? Karena papa saya tidak meninggalkan apa-apa. No. Bahkan hutang yang banyak. Makanya dirawat dan waktu sembuh, wah, keluarga ini bilang terima kasih. Dokter bilang, Bu, pendeta itu pasti Tuhan. Kalau enggak, parah. Saya mau katakan buat Anda di sini, hati-hati dengan yang namanya tiba-tiba. Halo? That's why kita harus beribadah. Harus. Suamimu enggak bangun tendang nih. Gimana? Kenapa sih mah tendang-tendang daripada lo stroke? Bener. Papa saya jam 3 pagi nggak bisa bangun. Stroke. Ganteng, kaya, cakep, pinter. Tapi kalau udah begitu, nggak ada gantengnya, nggak ada cakepnya. Hati-hati yang tiba-tiba. Saya pernah alamin itu. Jadi saya bilang sama 2 anak saya, kau dengar baik, pelihara Tuhan dalam hidupmu. Beri dia santapan yang terbaik. You know santapan? Roh kan dia. Substance, zat. Berikan dia santapan yang terbaik. Maksudnya apa? Tubuh, jiwa, dan rohmu yang terbaik berikan sama Tuhan. Kalau di gereja jangan ribut-ribut. Di keluarga jangan ribut-ribut. Rugi. Kenapa demikian? Ngapain hidup yang terbatas ini ribut terus? Kalau ada yang mau minta hakmu, kasih. Dia minta baju, kasih dia jubah. Halo? Kalau dia ingin berjalan dengan engkau 1 mil, kau berikan 2 mil. Alkitab bilang apa? Kita bilang itu dan saya lakukan itu ya di atas itu. Mudahlah. Istri saya dari Paris telepon saya, Pak, kirim ya Pak sekarang 350 juta ya Pak. Saya memang baru dapat warisan dari adik kandung saya. Anaknya jual itu rumah. Saya bayar kredit card, hutang, semua yang lain. Saya dapat 500, 360-an juta, saya mau bawa pulang. Tiba-tiba istri saya, Pak, minta 350 juta ya Pak. Boleh ya kirim Pak, sekarang ya Pak. Saya pikir menjelang 2 hari Yesus datang baru saya kirim gitu. Dia minta hari itu ya Pak. Saya nggak tanya Pak, bos tuh ada istri saya nggak tanya, buat apa kamu? Kalau saya tanya itu naik, dia sehat, ke stroke. Andrew mau undang saya, Om Yohan, udah 4 pendeta Om Yohan sampai di mana? Lagi jalan bro. Ya nggak mau, bener. Orang mau fitnah kita, orang mau gosipin kita, orang mau isu tentang kita. For your own good. Biar dia cerita sembarangan, biar Jo. Orang Manado bilang, biar Jo walaupun namamu Ricky, biar Jo. Saya punya teman itu, mana itu? Sahabat saya. Mana Pak Victor? Pak Victor? Nah itu orang Manado. Dia dari Manado tanya sama saya, Pak Pendeta, mau tanya gereja mana ya saya boleh masuk? Gereja mana aja. Tapi saya mau melayani lebih. Ada di bioskop. Pak Pendeta maaf, bukan saya menyela. Saya mau ke gereja bukan ke bioskop. Ya, saya bilang nanti saya ke bioskop. Aduh Pak Pendeta, saya mau melayani di gereja. Ini gereja di bioskop. Dia belum pernah lihat keajaiban gini. Dia staf khusus dari gubernur.
di Sulawesi Utara. Dia lihat ini. Ini yang namanya bioskop dalam gereja. Salah, gereja dalam bioskop. Dia diberkati, sudah. Dan saya mau katakan langsung, "Ma, kamu di mana, Ma?" "Pak, tolong Pak di Paris ya Pak. Nanti aku pulang, nanti aku bayar ya Pak. Pak, tiap bulan dapat 8 juta, 7 juta Pak. Aku bayar." Dalam hati, itu duit gue juga. Benar apa benar? Ini nanti malingin nangis sama gue. Utangnya kan tetap. Enggak lah, istri lebih pintar lah dari kita, betul nggak? Walaupun kita tahu nih Pak, betul nggak Pak? Istri udah lebih pintar, kita udah Pak, dia lebih tahu. Tapi kan nggak bisa Pak, ini. Oh iya benar, iya. Dia betul-betul menjelaskan kepada saya. Nanti Pak kalau nggak 7, 8 juta, kalau 10 aku nggak sanggup Pak, mungkin 8, 9. Saya ini jadi bagaimana ngitungnya? Yang kayak orang bodoh, masuk lagi saya ke bank. Ibunya masih sama lagi. Pak Yohan, ada apa Pak? Ada kurang, bukan. Kenapa? Ada yang sekonyong-konyong. Apa itu? Ini nyetor lagi deh. Berapa Pak? 350 nyetor. Kemana? Ke negara entah berantah nih. Mana ya Pak? Ini namanya Paris atau Perancis, saya udah lupa lah. Paris ibu kota Perancis, ya kurang lebih saya udah nggak pikirin, pokoknya masuk daerahnya. Ini nama orangnya. Begitu dia, ini istri Bapak udah tahu loh, nanya, ini dia nih. Nggak ada orang yang bisa rampok gue selain bini gue, nih. Habis dapat, nggak ngomong apa-apa. Terima kasih juga enggak. Saya keluar lagi bawa tinggal berapa? 10 juta bos. Jalan. Tuh di Kelapa Gading tuh. Ada kan? Ada BC yang besar. Jalan. Sopir ikutin. Pak mau kemana? Oh ya gue lupa, gue punya mobil ya. Kayaknya semua diambil. Saya sepertinya tiba-tiba. Sampai hari ini enggak, dia nggak pikirin terus yang 8 juta, 9 juta. Mana orangnya? Saya mau lihat orangnya. Sekalipun nggak pernah, Papa aku udah punya itu ya, janji. Enggak. Saya juga gitu, saya nggak mau ada sih di sini gitu, saya nggak mau keluarin aja. Gue mau bilang, tapi ini gue sedih, dia orangnya sedih. Kalau ditegur gitu loh. Iya di atas ya nih, iya di atas. Saya kalau ngomong khotbah jujur lah. Saya takut gitu, saya bilang, Ma gimana dengan janji itu ya Ma? Tadi dia tanya, janji yang mana? Terus saya bilang, iya nggak ada janji kamu gitu. Kenapa? Tuhan juga berkati saya tiba-tiba. Apa yang saya tabur tiba-tiba, Tuhan juga memberkati saya tiba-tiba. Tiba-tiba. Tiba-tiba aja ada yang narik jas saya, Pak. Saya bilang, jangan dong sobek. Pak, sobek. Terus dia bilang, Pak, aku mau berkati Bapak. Iya biar sobek deh. Ini saya lagi pakai gini, kenapa suruh Tuhan? Saya tutup firman Tuhan. Disuruh Tuhan. Saya dari tahun 2008 udah gak pernah lagi begini kan. Modernisasi. Hamba-hamba Tuhan kan sekarang, wih, ya kan? Semua pakai snack, ya kan? Sneaker. Yang pakai sepatu begini udah nggak laku. Tapi tadi pagi waktu saya lagi mandi, Tuhan bilang kayak kamu ganteng ya gitu. Saya bilang ganteng yang mana? Nggak, kamu cakep. Kok cakep dari mana Tuhan? Kalau kamu coba pakai yang terbaik buat saya, gitu. Terus saya buka itu lemari saya lihat ada baju saya. Ini dari tahun 2007 Pak. Hebat ya. 2007, ini 2024. 17 tahun. Kenapa masih bagus? Enggak pernah dipakai. Ini jas dari tahun 2000 berapa Pak? 15 kali, 14. Ini sepatu dari tahun 2005 atau 2006. Sahabat saya yang belikan saya. Pak Pendeta sini. Saya mau memberkati Bapak Pendeta, amin. Saya dapat banyak Pak Pendeta, amin. Pak Pendeta putar ke seluruh. Maksud saya siap-siap. Bukan berdiri di belakang gitu. It's okay. Pokoknya tahan berdiri loh ya. Terus saya bilang, ini jas tahun 2014.
Itu teman saya bilang, Pak Pendeta, saya mau belikan Bapak Pendeta apa aja karena ini menjelang Natal. Saya ingat itu, Natal 2005 atau 2006. Ayo kita pergi ke seluruh plaza Indonesia, ambil semua jas, dasi. Itu kan tiba-tiba itu. Dia nggak pernah janji itu puluhan tahun, nggak pernah. Hari itu dia bilang. Saya bilang maksudnya Bang, celana, dasi, jas, ikat pinggang, terus baju, sepatu, pilih. Terus saya bilang, saya jujur, jas saya sudah ada, banyak. Celana saya sudah banyak. Dulu tinggal 2, saya sudah jual, sekarang kembali lagi. Ikat pinggang saya ada beberapa, baju saya banyak. Terus dia bilang, bagaimana dengan sepatu? Sepatu ya ada beberapa sih. Ayo kita ke toko sepatu. Pergi ke toko sepatu. Nah namanya orang mau dibelikan saudara, nggak boleh tuh ambilnya yang mahal-mahal. Takutnya terus dia bilang, saya cuma bercanda Pak Pendeta. Jadi saya ambil yang benar nih Pak, ya di atasnya saya cari yang paling murah. Saya liatin, pantas nggak ya segini ya. Saya nggak mau sulitin dia. Tiba-tiba dia peluk saya dari belakang. Dia pegang pinggang saya, ini pria loh, hati-hati loh saudara ya. Kadang-kadang ini ya suka salah-salah gitu ya. Dulu pendeta ganjen aman dipeluk pada laki gitu. Ya walaupun kadang-kadang laki suka sama laki tapi ini beda. Ini pahlawan, keren. Pak Pendeta saya cuma tes, Pak Pendeta punya rasa dan punya kualitas. Saya tanya kenapa? Kenapa Pak Pendeta cari yang murah-murah seperti ini, diskon-diskon? Kenapa tidak ambil yang berkualitas? Saya uji, Bapak Pendeta punya taste. Saya bilang, Bang, saya lebih hebat dari abang soal itu. Tapi saya tahu diri. Itu yang mahal-mahal tadi yang puluhan juta, saya udah lihat Bang. Roh Kudus tampar saya Bang. Dia ketawa, ayo kembali lagi ke situ. Jangan Bang, ayo kembali lagi. Enggak, maksudnya saya udah gak mau di sini, saya mau di situ aja udah. Akhirnya dia pilih satu. Pilih. Ya dapat yang ini. Saya bilang dari tadi saya udah lihat ini. Cuman saya nggak enak sama abang. Abang nggak kasih tahu mas saya dapat berapa abang. Kalau dapat banyak kan ya saya ambil banyak gitu. Terus dia bilang pilih Pak Pendeta, pilih ini. Ternyata lebih 100. Nggak muat. Kau cari kau cari. Di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia kau cari. Dia duduk di sini. Ini Bapak Pendeta. Akhirnya dia yang khotbah. Saya tunggu. Seluruh dunia di telepon. Ternyata nggak ada sepatu. Tinggal yang di Plaza Indonesia. Tapi lebih satu mat. Longgar. Roh Kudus bilang begini. Terimalah. Tambahin aja jepitan-jepitan. Apa semua masukin situ. Koran-koran masukin situ. Kalau dia sempit potong jarimu. Potong. Akhirnya yang itu saya pakai. 1 tahun 1 kali saya hanya pakai. Tapi kalau Tuhan bilang, pakai buat saya pakai. Dan waktu saya keluar rasanya dandanan saya lain seperti dulu tahun 2000. Tuhan bilang kalau buat aku, karena kadang sekonyong-konyong, kau gak bisa pakai lagi. Sekonyong-konyong, zamannya berubah lagi. Saya nangis, saya bilang terima kasih Tuhan. Jadi kalau saya pakai ini saya harus terangkan kepada saudara. Kalau Anda tanya punya sepatu lagi, kalau untuk dibagikan tidak. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.